Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau ajak lagi melihat mobil bekas. Ini mobil FJ Cruiser tahun 2015 akhir, registernya. Seperti kalian lihat, khasnya FJ Cruiser itu rooftopnya itu dia warna putih, sama seperti hardtop atau FJ40. Ini mobil mengambil kiblat ke arah hardtop ya, karena bisa dilihat banyak sekali kesan-kesan retro dari mobil ini guys. Lihat dari sisi lampunya membulat, dan perbedaan dengan Toyota lain, ini tulisan Toyota lambangnya, bukan lambang T berdiri tidur itu ya. Ini lambangnya Toyota. Ini 2015 tapi masih pakai lampu jadul. Sennya warna kuning. Fog lamp ada. Ya guys, ini kelihatan banget kesan retronya. Dan satu lagi khas dari mobil ini adalah 3 wiper. 1, 2, 3. Kenapa mobil ini butuh ada 3 wiper? Karena dia lebar tapi tingginya tuh kecil gitu, ya kan? Lebar, tingginya kecil. Nah kalau pakai 2 wiper mungkin pas dia naik ke atas itu kelebihan. Ini khasnya juga. Terus dia ada lampu di sisi spionnya guys. Lampu di sisi spionnya. Apalagi ada side step. Dia punya pijakan kaki, karena ini mobil SUV jadi agak tinggi ground clearance-nya. Lalu ada lagi yang menarik adalah pintunya. Pintunya dia cuman 2,5, 1,5 lah. Kalau satu sisi itu jadi 1,5. 1,5 kenapa? Karena satu pintu untuk pengemudi. Bisa lihat kacanya aja panjang banget guys, lebar banget. Satu pintu untuk pengemudi, dan kita punya setengah pintu untuk penumpang yang dimana harus dibuka dari dalam. Nah, dibilangnya pintu belakang ini suicide door kalau nggak salah ya, itu kalau masih ingat. Jadi tampilannya begini, dia terbuka. Oke, kita coba tutup lagi pintunya. Dari sisi belakang dia punya ban serep tipe konde dengan lampu yang unik ya. Ini mobil ini tuh kalau ada yang suka banget, kalau ada yang nggak suka banget nih, kayak buah durian nih jatuhnya nih. Ada sensor, 2 sensor di belakang. Juga ada kamera parkir. Ini kamera parkir. Ini tampilan dari belakang. Kita tarik pintu handle-nya dari sini. Wah, ini berat banget guys. Dia punya bagasi yang cukup besar menurut saya. Ini besar loh guys. Berapa liter nih buat naruh barang-barang banyak kan. Juga ada lagi cara dia bisa buka kaca. Jadi tarik. Jadi kalau mau narik, masukin barang. Kalau mau masukin barang nggak usah buka pintu semua, karena tadi yang berat itu bisa buka kacanya aja guys. Oke, kita tutup lagi.
wipernya kecil banget ya, seperti bisa dilihat. Lampunya tipe retro, side step. Ini peleknya, suspensinya emang udah saya ganti, tapi bawaannya tuh sama, ukurannya ring 17. Dia punya ring 17 dengan profil ban defaultnya tuh 265 70 17. Oke. Dia masih pakai antena, tapi ini antenanya tidak bisa diturunin nih guys. Terus bisa dilihat nih, top warna putih. Semua Land Cruiser atasnya, semua FJ Cruiser atasnya warna putih, kecuali yang limited edition warna merah kalau nggak salah. Oke. Gimana guys? Suka atau enggak yang mobil seperti ini? Ini mobil ini dibuat kayaknya untuk nyaingin mobil Jeep Wrangler. Oke, mari kita lihat ke dalam seperti apa. Oh ya, kuncinya sendiri masih jadul. Untuk mobil tahun 2015, kuncinya masih mirip mobil Land Cruiser tahun 2000. Ya yang 100 series ya, cuman kayak gini doang. Oke guys, kita lihat mesinnya dulu. Oke, kita coba nyalakan dari dalam. Itu suara dari dalam. Kita lihat dulu engine-nya seperti apa. Saya lihat dibuka, dia nggak pakai penahan, udah pakai hydraulic system, nggak ada peredamnya, tapi dicat sesuai warna body. Ininya ditutup, engine-nya ditutup biar rapi. Engine-nya sendiri dia itu punya berapa ini? V6 4 liter, jadi 4000 cc dengan horsepower up to 270. Juga si torque-nya dia nyampe 380 di RPM 4400. Ini mobil juga double gardan pastinya ya, 4x4. Rapi kan guys, masih bersih. Ini engine standar banget, nggak turbo, nggak supercharge, masih engine standar, tapi 4000 cc V6. Oke guys, sekarang kita lihat dalamnya. Ada apa aja sih di dalam? Dua-duanya ya guys. Mobil ini dibilang bisa 4 atau 5 penumpang. Dengan pengaturan joknya masih manual, tapi dia bisa tinggi ke atas ke bawah. Ini penyokong kaki, ini ke belakang ke depan. Semuanya masih manual, nggak ada elektrik di mobil ini. Bahannya pun plastik ya guys, plastik tough, karena memang sengaja dibuat oleh desainernya. Ini mobil buat off-road, jadi kalau kita off-road bersihnya gampang, tinggal dielap aja, nggak usah bingung-bingung. Ini bukan mobil luxury guys, ini mobil off-road. Apalagi ya, AC
cuma ada di depan pastinya. Dia ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Lalu dia punya ini yang unik, ada kompas, ada outside temperature, ya kan? Ada juga ini elevation. Jadi saat kita off road, miring kanan miring kiri itu kelihatan di situ. Gitu guys. Ada jam juga, dan si head unitnya dia sudah touchscreen, ada Bluetooth, CD, even ada navigation. Lalu bisa dilihat semuanya masih manual, nggak ada yang digital ya. Pengaturan AC-nya kayak kompor ini, knop kompor ini gede banget. Ada heaternya juga. Tapi berhubung panas saat ini, kita pasang coolernya aja. Lalu apa lagi guys? Dia punya cruise control. Ada cruise controlnya. Kalau cruise controlnya nyala, itu kan kelihatan. Lalu dia, ya inilah tampilan MID-nya semua masih analog kecuali odometernya. Ada ini RPM, kecepatan, odometernya. Ini power untuk baterai Raki. Ini buat temperature, engine temperature, bensin. Ini pengaturan giginya dia PRND 432L. Jadi nggak ada tipe sport atau yang diganti Triptonic gitu guys. Ini manual semuanya. Lalu ini sudah auto dimming kacanya. Ada sun visor juga tapi nggak ada lampunya. Ada mirror. Oke. Karena dia besar banget jendelanya, jadi sun visornya ada juga di sebelah kiri. Dia sebelah. Nih model gitu tuh guys. Depan ada, belakang ada. Kayak gitu deh. Karena nggak akan cukup dia kalau pakai ini. Mana bisa nutupin kan? Jadi dia pakai tambahan. Oke. Itu buat navigasi. Sekarang kita ngomongin transmisinya. Ini 4x4 double gardan, stabilization control, lalu ada ABS, bisa di switch off di sini. Ada D-Vlog-nya. Ini adalah feature sangat istimewa untuk off-roader. Ada A-Track. A-Track nih dia membantu caranya smart traction control seperti itu guys. Jadi kalau kalian stuck, kita bisa pakai bantuan A-Track. Jadi si mobil tuh bisa keluar dengan bisa keluar dari kubangannya, itu membantu kita bisa keluar dari kubangan. Bisa dilihat ini defaultnya dia too high. Jadi kalau kita mau engage for 4x4, turunin ke 4 high, ada neutral and 4 low. Giginya sendiri zigzag dia P, R, N, 4D 3, gigi 2, dan low is gigi 1. Masih rem tangan seperti biasanya, bukan elektrik. Ada sanggahan buat tangan, bisa diatur. Oke, banyak cup holdernya di sini guys. 1 cup holder, 2. Di sini juga penyimpanan yang besar. Lalu di sini ada juga penyimpanan lagi. Lalu di sini ada penyimpanan lagi. Juga di sini ada penyimpanan lagi. Pastinya di sebelah situ ada. Ini mobil banyak airbagnya, pastinya di penumpang, supir, di setir, curtain airbag juga ada, di kursi juga ada.
guys. Lalu sound systemnya dia bagus. Dia emang bukan yang JBL, ada versi tipe JBL tapi dia udah bagus banget ini. Untuk pintunya kacanya ini autonya hanya untuk depan. Untuk sisi penumpang masih manual. Dan ini untuk nurunin aja guys. Ini buat kunci central lock. Oke, ini untuk buat kunci kacanya. Ini kita coba aktifkan 4x4 nya guys. Kita pindahin ke neutral 4x4. Ini karena nggak jalan jadi ya sekarang jalan. 4x4 engage. Sekarang kita matiin traction control, ya kan. ABS, traction control mati semua. Di vlog kalau mau nyalain, ya kan, warna red flip. Head track nggak ada indikatornya. Oke, kita mati semua. Balikin lagi ke 2 kali two wheel drive. Udah itu ada sensor parkir juga guys. Ada sensor parkir dan kamera mundur. Kamera mundur bisa cek di situ. Sangat kecil tapi ya lumayan berguna. Oke. Dia juga ada lampu sebelah supir dan penumpang, lain-lain masih biasa, bukan LED. Untuk yang penumpang belakang masih biasa juga, belum LED. Oke guys, kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Ini di bagian belakangnya ada cup holder atas bawah, jadi banyak ya, sebelah kanan dan kiri. Ini dibikin untuk pegangan karena ini mobil off-road guys, jadi penumpang juga harus aman ya. Semua seat beltnya udah 3 titik semua. Tengah juga ada dan sebelah kiri juga ada, sama ada pegangannya, ada cup holder. Kacanya seperti kaca di pesawat ya guys, kita lihat. Kayak kaca pesawat. Ini tampilan belakangnya. Ada fire extinguisher, ada itu speaker, ada lampu lagi di belakang. Biasanya di bawah situ untuk jack. Itu ada storage lagi di situ, bisa dibuka, kita bisa simpan macam-macam. Oke. Juga dia sabuk pengamannya bisa di adjust, naik turun ya. 3 titik pastinya. Apa lagi guys? Sepertinya segitu aja. Untuk yang ini emang gua ganti si peleknya pakai metode 704 dengan bead grip teknologi, jadi dia ngebantu nahan si bannya tetap di pelek kalau biarpun dengan air pressure yang rendah untuk bannya. Bannya gue naikin dari 265 ke 285, jadi lebih besar. Juga gue naikin si suspensinya gue ganti pakai Bilstein. Juga si springnya gue ganti juga buat naikin si mobilnya 3 inci lebih tinggi dari normalnya. Sama di bagian depan juga pakai Bilstein, ini adjustable, bisa dinaikin up to 2.5 inch untuk yang depan. Kalau yang belakang nggak adjustable, tapi gue naikin pakai spring atau per yang baru. Gitu guys. Oke, semoga videonya bisa memberi manfaat untuk kalian. Siapa tahu ada yang lagi cari-cari FJ.
Dari tahun 2007 sampai 2014 semuanya sama, bentuk sama, nggak ada facelift. Mungkin cuman engine aja sedikit berubah di tahun 2009 atau 11 gitu. Oke. Kalau mau lipat tinggal pencet. Ini 60-40 guys. Oh iya, itu harus dibuka dulu. 60-40. Ini jacknya dalam situ. Oke. Oh iya, gue juga pasang spacer, wheel spacer. Jadi dia agak sedikit nongol keluar karena saya tinggiin si mobilnya 3 inci, jadi center of gravity-nya berubah guys. Jadi gue harus melebarin sedikit pakai spacer 1,25 inch biar si center gravity-nya balik lagi gitu guys. Oke. Tutup. Ini mobil beneran tough and didesain untuk off-road. Segitu aja video yang bisa gua share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada mau tanya-tanya tentang ini mobil, bisa komen di bawah. Sebisanya saya pasti bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Thank you guys for watching my video. See you again later. Bye bye.